Jasmine merasa kesal karena sedari tadi suaminya terus bergelayutan, ikut ke sana kemari, membuatnya tidak leluasa untuk bergerak. Bahkan masakan yang biasanya sudah hampir selesai, kini belum ada sama sekali yang tersaji di atas meja. Tahu seperti ini Jasmine lebih memilih diganggu oleh para pelayan karena setidaknya mereka bisa membantunya, tidak dengan suaminya yang membuatnya kini tidak bisa melakukan apa-apa. Jasmine menancapkan pisau pada talenan. Dia langsung berbalik yang seketika membuat pelukan Stefano langsung terlepas. Tidak bisakah kamu minggir dulu, dan duduklah dengan tenang di meja makan, agar aku bisa segera menyelesaikan masakanku, kesal Jasmine dengan bibir yang mengerucut. Stefano terkekeh melihat istrinya yang kesal, bukannya menyingkir dia malah terus mengecup bibir istrinya yang mengerucut. Dan itu membuat istrinya semakin kesal, dan itu terlihat menggemaskan bagi Stefano. Jasmine kemudian mendorong Stefano sampai di ruang makan yang tepat berada di samping dapur, dia menarik kursi dan mendudukkannya di sana. Stefano pun hanya bisa menurut. Tetap diam di situ, sampai aku menyelesaikan semua masakanku. Awas. Jangan kemari lagi, ucap Jasmine memperingati. Stefano yang melihat istrinya pergi, dia menatap dari kejauhan sambil menopang dagunya dengan kedua telapak tangan. Puan, sedang apa Anda di sini? Bukannya tadi keluar dulu katanya mau membantu Nyonya memasak. Ya walaupun saya meragukan itu, karena setahu saya, Tuan tidak pernah memegang peralatan masak, kata Jason yang kemudian ikut menarik kursi yang ada di depan Stefano lalu duduk di sana. Stefano berdecak melihat Jason justru duduk di hadapannya yang menghalangi dirinya menatap istrinya. Minggir. Puan di sini cuma ada 3 kursi, yang saya duduki saat ini juga kursi Tuan Max, bukan kursi Nyonya muda. Pandangan Stefano kemudian ke arah Jason, minggirlah, kau menghalangiku Jason, ucap Stefano tegas. Baiklah, berarti aku boleh duduk di samping Tuan saat ini, maksudnya di kursi Nyonya. Jawab Stefano singkat. Lalu Jason pun berdiri dan berpindah duduk ke kursi yang sebelumnya dipakai Jasmine. Wah, Nyonya ternyata memang ahli memasak. Tadi pagi berkuda, terus memanah, sekarang bahkan memasak pun Nyonya terlihat sangat mahir. Kemarin-kemarin aku hanya tahu Nyonya memasak tapi baru sekarang melihatnya langsung, ucap Jason yang tidak sadar jika saat ini, orang yang berada di sampingnya sudah melotot tajam, seakan ingin menelannya hidup-hidup. Jason, panggil Stefano. Iya Tuan, saya tahu jika Anda juga setuju dengan perkataanku. Jason lebih baik kau pergi, dan jangan mengganggu di sini. Dan ingat satu hal, dia istriku dan hanya aku yang boleh menatapnya kagum. Selaiva Jason seakan berhenti di tenggorokan melihat tatapan tuan mudanya. Baik Tuan, aku akan pergi dari sini. Jason memang pergi dari hadapan Stefano, tapi dia justru pergi ke dapur di mana Jasmine sedang menaruh hasil masakannya ke dalam piring. Oh Jason, ada apa kau kesini? Saya mau membuat kopi, Nyonya. Biar aku yang buatkan. Dan bisakah kau membawa hasil masakanku ke meja makan sementara aku membuatkanmu kopi? Tentu saja Nyonya, jawab Jason yang segera membawa piring berisikan makanan ke meja makan. Setelah selesai semua, mereka pun makan malam bersama. Mereka makan dengan hening, hanya terdengar dentingan sendok dan garpu saling berbenturan. Tak membutuhkan waktu lama untuk Stefano dan Jasmine menghabiskan semua makanan yang tersaji di meja makan, apalagi ada Jason yang membantu mereka menghabiskannya, karena setahu mereka Maxime belum pulang dan tidak ikut makan bersama. Sementara mereka duduk, beberapa pelayan dibiarkan untuk membersihkan meja yang tadi mereka pakai. Kini Jasmine berjalan sendiri menuju ke kamarnya di lantai 2. Tampak oleh Jasmine, beberapa pengawal sedang berjalan ke sana kemari mengecek keamanan rumah. Sekali-kali mereka menyapa ketika berpapasan langsung dengan Nyonya mudanya. Begitu sampai di kamarnya, Jasmine mendapati Bunga sedang menyusun pakaiannya di dalam lemari. Nyonya, Anda sudah kembali. Kenapa cepat sekali? Bukankah harusnya Anda dan Tuan Muda berjalan-jalan sebentar, sampai makanannya benar-benar tercerna? Tidak Bunga, seharian ini banyak kegiatan yang aku lakukan, aku sedikit lelah dan ingin beristirahat, ucap Jasmine yang kini sudah merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Bunga mendekat dan ikut naik ke atas tempat tidur Jasmine. Dia duduk di samping Jasmine, kemudian meraih kaki Jasmine dan memijatnya. Biar saya pijat, Nyonya, biar badan Anda sedikit merasa lebih baik.
Jasmine pun hanya menurut, apalagi ternyata pijatan bunga memang membuat badannya merasa lebih baik, seperti apa yang tadi gadis itu katakan. "Bunga, sejak kapan kau bekerja di sini?" tanya Jasmine. "Belum lama, Nyonya. Apa tidak lebih baik jika kau melanjutkan sekolahmu saja? Kau masih kecil, kenapa harus bekerja? Bukankah ibumu pasti mendapatkan gaji yang besar tiap bulannya dengan bekerja di kediaman Tuan Anderson? Apalagi beliau adalah senior." "Nyonya, umur saya sudah lebih dari 20 tahun, dan lagi, asal Nyonya tahu bahkan di umurku itu, saya sudah menyelesaikan kuliah. Dan uangku lebih banyak dibandingkan para senior yang bekerja di sini," ucap Bunga membanggakan diri. Ups, Bunga menepuk mulutnya sendiri karena sudah sembarangan berbicara. "Hahaha Nyonya, tadi saya bercanda, jadi jangan terlalu dianggap serius," tambah Bunga lagi. Merasa tidak ada yang menyahuti perkataannya, Bunga sedikit mengangkat tubuhnya, mengintip wajah Jasmine saat ini, dan ternyata yang didapatinya adalah wajah terlelap Jasmine. "Hufet, untung saja Nyonya tertidur dan tidak mendengarkan perkataanku tadi. Kalau sampai Nyonya mendengarnya, Nyonya pasti akan menanyakan padaku sedetail-detailnya." Bunga kemudian turun dari ranjang, dan membentangkan selimut tebal yang tadinya terlipat, kemudian dia menutupi tubuh Nyonya mudanya dengan selimut itu sampai sebatas dada. Kemudian Bunga menyalakan lampu tidur yang ada di meja nakas samping tempat tidur Jasmine, kemudian mematikan lampu utama. "Saya senang bisa bertemu Anda di sini Nyonya, karena liburanku begitu berwarna karena Anda, dengan segala tingkah konyol Anda yang bahkan berani dengan tuan muda Stefano yang ditakuti banyak orang. Saya benar-benar beruntung bisa mengenal Anda, semoga Anda hidup bahagia bersama pria yang selalu jadi hinaan orang-orang. Dan saya percaya, Andalah yang bisa merubahnya menjadi pria yang hebat. Wah, sepertinya Anda benar-benar kelelahan. Bahkan baru beberapa menit yang lalu Anda terpejam. Dan kini sudah tampak lelap, tidak terusik sama sekali," tambah Bunga. "Selamat malam, Nyonya," kata Bunga sebelum dirinya benar-benar meninggalkan kamar Jasmine. Dia tersenyum menatap Jasmine yang tertidur dengan lelap, sebelum akhirnya dia membuka pintu kamar dan menutupnya kembali setelah dia keluar. Sementara seorang pria yang sedari tadi gelisah, kini memutuskan untuk ke kamar Jasmine. Begitu masuk ke dalam kamar yang ternyata tidak dikunci itu, sudut bibirnya naik ke atas, apalagi ketika dia masuk dan mendekat ke arah ranjang, di mana dia melihat gadis cantik itu tampak tertidur dengan lelap. Setelah selesai makan malam dan kembali ke kamarnya, Stefano berdiri di balkon sambil terus memandangi kamar sang istri dari kejauhan. Tampak kamar itu sudah gelap. "Sepertinya dia sudah tidur," gumam Stefano pelan. Terdengar suara pintu diketuk, Stefano pun melangkah kembali ke kamarnya. Lalu dia membukakan pintu itu. Ternyata Jasonlah yang datang, dia membawakan segelas air putih dan beberapa obat. "Puan, Anda harus terus minum obatnya. Dan untuk besok pagi jangan lupa Anda harus ke psikiater lagi. Saya tahu belakangan ini Anda sudah merasa lebih baik dan sudah jarang lagi kambuh, tapi ini untuk kebaikan Anda, Tuan. Untuk mencegah kedepannya agar tidak kambuh lagi," ucap Jason memperingati Stefano sambil menyodorkan air putih dan obat yang harus Stefano konsumsi. "Puan, apa tidak sebaiknya Anda menyuruh Nyonya untuk tidur di kamar ini bersama Anda? Kulihat perkembangan hubungan Anda dan Nyonya semakin baik," saran Jason seraya menerima gelas yang diberikan Stefano setelah dia meminum isinya. "Iya, tapi tidak untuk sekarang Jason, aku tidak ingin dia melihatku saat aku dalam keadaan yang menyakitkan itu. Dan kau tahu sendiri saat aku menceritakan kepadamu, jika papi ingin dia meninggalkan aku. Di sini banyak orang-orang yang dipekerjakan papi. Aku tidak ingin dia dalam masalah sebelum aku benar-benar sembuh. Kau ingat Jason, saat aku bisa kembali melihat lagi, kau tahu seperti apa papi marah saat itu. Dia bilang kenapa aku harus sembuh, saat luka beliau kehilangan Eliora tidak kunjung sembuh. Makanya sampai saat ini, aku terus menggunakan kursi roda, agar papi tidak marah lagi seperti dulu. Karena setiap papi marah padaku, dia juga akan menyalahkan ibu. Aku tidak ingin ibu lebih terluka lagi. Aku melakukan ini semua demi melindungi orang-orang yang aku sayang," ucap Stefano yang melangkahkan kakinya ke arah ranjang, setelah tadi dia meminum obat, kemudian duduk di atas ranjang dengan pandangan yang mulai menerawang jauh, mengingat papinya yang selalu marah setiap kondisinya semakin lebih baik.
Jason ikut merasakan sakit setiap mengingat itu, dia sendiri yang telah menyaksikan semua, di mana Tuan William terlihat tidak suka jika tuan mudanya mulai menunjukkan perkembangan pada kondisi fisiknya. Tuan, apa Tuan Besar sampai saat ini belum tahu, jika Anda tidak bisa melihat bukan karena kecelakaan itu? Tanya Jason hati-hati, dia ikut mendudukkan diri di kursi yang tidak jauh dari ranjang Stefano. Stefano menggeleng, kurasa itu tidak penting untuknya Jason. Stefano menunduk dan berulang kali menghela nafas. Jason menatap Stefano yang menunduk. Dia ingat sekali saat pertama dia dibawa ke tempat ini oleh ayahnya, dia diperkenalkan pada Stefano, seorang anak berusia 10 tahun yang tinggal di mansion sebesar ini tanpa ada keluarganya yang menemani. Saat itu usia Jason 8 tahun, dia ingat bagaimana susahnya mendekati Stefano. Karena setiap didekati Stefano marah dan mendorongnya, kemudian berlalu meninggalkannya begitu saja. Awalnya Jason marah diperlakukan seperti itu, dia berpikir masih banyak anak yang bisa diajak berteman daripada terus merengek ingin berteman dengan Stefano. Tapi Jason selalu ingat pesan ayahnya, agar selalu berusaha dan menjadi teman baik bagi Stefano, karena itu sebagai balasan karena ayah Stefano telah menyelamatkan Jason waktu itu. Bahkan ayahnya meminta untuk menjadi pelindung Stefano. Bukankah Jason lebih muda, bagaimana bisa dia melindungi anak yang angkuh bahkan usianya lebih tua darinya? Sampai suatu hari, ada sebuah mobil mewah datang, seorang wanita cantik turun bersama seorang anak berusia 5 tahun. Jason tidak mendekat, tapi dia mengintip dari kejauhan, siapa orang itu, kenapa Jason tidak pernah melihatnya selama dia tinggal di sini? Karena yang dia lihat hanya Stefano yang duduk di balkon sendirian, tanpa senyum, yang terlihat hanya wajah yang suram dan selalu murung. Dilihatnya Stefano mendekati mobil dengan tersenyum, tapi ketika dia melihat jika ada anak lain di belakang wanita itu, senyumnya langsung pudar. Anak yang baru datang itu tampak mengulurkan tangannya pada Stefano. Tapi Stefano tidak menerima uluran tangan itu, dan malah berlari menjauh memasuki kamarnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, anak 5 tahun yang sampai saat itu Jason tidak mengetahui siapa dia, terus datang bersama pelayannya. Tapi ada saat di mana seorang pria dewasa datang dan melihat jika anak 5 tahun itu berada di situ, dia justru memarahi Stefano dan mengajak anak 5 tahun itu kembali dengan lembut, berbanding terbalik yang dia lakukan ke Stefano. Stefano hanya menunduk, dia tidak melawan dan bahkan tidak menangis sama sekali. Jason melihat wanita yang pernah datang itu, langsung mendekat dan memeluk Stefano. Wanita itu menangis, tapi Stefano tetap diam. Sebenarnya siapa mereka? Kenapa Jason merasa aneh dengan semua yang terjadi di rumah ini? Pada suatu hari, Jason melihat Stefano mendengar pembicaraan wanita itu dengan pelayan yang dia tahu bernama Bibi Lu. Stefano menangis. Ia baru pertama kalinya Jason melihat Stefano menangis hingga tidak sadarkan diri. Dan setelah bangun lagi, Stefano tidak bisa melihat. Dan sejak saat itu Jason memutuskan untuk selalu berusaha agar bisa diterima menjadi teman Stefano. Teman berbagi cerita, maupun teman untuk menghilangkan sedikit rasa kesepiannya. Puan, sebaiknya Anda istirahat, Anda pasti lelah, jangan terlalu dipikirkan, agar Anda tidak merasa begitu terbebani. Anda harus bisa mengolah pikiran Anda agar tidak terlalu stres, ini demi kebaikan Anda agar bisa segera sembuh, ucap Jason setelah sekian lama merasakan keheningan karena tadi mereka berdua sama-sama hanyut dalam lamunan panjang mengingat apa yang seharusnya tidak perlu diingat lagi. Sepeninggal Jason, Stefano merebahkan dirinya di atas ranjang yang sedari tadi hanya ia duduki. Dia tidur dengan posisi terlentang menghadap langit-langit kamarnya. Pikirannya yang tadi hanya dipenuhi dengan masa lalu yang pahit, tiba-tiba hilang begitu saja, ketika bayangan istrinya muncul di langit-langit kamarnya. Stefano tersenyum, kini dia merubah posisinya menjadi miring, dia meraba tempat tidur di sebelahnya yang biasa ditempati istrinya, mengambil bantalnya, kemudian menghirup aroma tubuh istrinya yang masih tertinggal. Dan itu semua bisa membuat perasaan Stefano tenang. Stefano tiba-tiba gelisah, dia membolak-balikan badan agar bisa terlelap tapi tetap saja tidak bisa. Takut, itu yang Stefano rasakan saat ini, entah kenapa Stefano takut jika papinya akan meminta kembali istrinya untuk meninggalkannya. Apalagi sekarang dia tahu jika Max kini mulai tertarik dengan istrinya. Stefano kemudian bangun dan membuka pintu balkon. Kemudian melompati pembatas dan mengendap-endap menuju kamar istrinya.
Dia bersembunyi di balik tembok dekat kamar istrinya begitu melihat pelayan pribadi yang bekerja pada Jasmine keluar kamar. Setelah memastikan pelayan itu menjauh, Stefano pun masuk ke dalam kamar istrinya. Dia menutup dengan pelan pintu itu lalu menguncinya. Kemudian dia mendekat dan tersenyum begitu melihat istrinya yang tertidur lelap. Dia menyingkirkan anak rambut yang menutupi wajah cantik sang istri dan kemudian ikut merebahkan tubuh di samping istrinya. Dan membawa istrinya ke dalam pelukannya. Seulas senyum terbit di bibir Jasmine begitu dia terbangun dan mendapati wajah tampan suaminya yang kini terbaring di hadapannya. Dia menelusuri wajah suaminya dari alisnya yang tebal, hidung yang mancung terakhir pada bibir suaminya. Tiba-tiba tangan mungil itu ditangkap oleh tangan suaminya yang sudah membuka kedua matanya. Bola mata berwarna hitam yang bisa membuat Jasmine langsung terpaku begitu menatapnya. Stefano tersenyum dan mencium punggung tangan istrinya yang masih ia genggam. Kemudian dia kembali memeluk istrinya lebih erat, tidak ingin melepaskannya. "Suamiku, apa kamu ingin membunuhku? Pelukanmu membuatku sesak nafas," protes Jasmine sambil mendorong pelan dada suaminya agar sedikit melonggarkan pelukannya. Stefano tersenyum mendengar protes istrinya, kemudian dia pun melonggarkan pelukannya. Ditatapnya wajah cantik istrinya yang tanpa polesan make up. Kemudian mendekatkan wajahnya dan Stefano mengecup istrinya, yang membuat Jasmine kesal. "Morning kiss," ucap Stefano kemudian kembali mengecup istrinya, dan langsung beranjak dari tempat tidur. "Kamu mau kemana?" tanya Jasmine yang melihat suaminya langsung beranjak yang seketika membuat dirinya juga ikut bangun kemudian duduk di ranjang dengan bersandar, sambil mencepol rambutnya asal setelah mengambil ikat rambut di atas meja. "Aku harus pergi sekarang, ada urusan. Mandi lalu ke ruang makan untuk sarapan." "Maaf, aku tidak bisa menemanimu makan pagi ini," ucap Stefano yang turun dari ranjang sambil mengusap rambut istrinya, kemudian melangkah ke arah balkon. "Kenapa kamu ke situ?" "Pintunya ada di sebelah sana," kata Jasmine menunjuk arah pintu, sambil dirinya turun dari tempat tidurnya dan mengikuti suaminya. "Di depan pasti sudah banyak pelayan, lebih aku lewat balkon saja." "Tapi, tidak apa-apa, aku harus pergi sekarang." Stefano kemudian mencium kening istrinya lama sebelum pergi. Jasmine melihat suaminya pergi lewat balkon kamarnya, dan Jasmine hanya bisa menatap kepergian suaminya yang kini sedang melangkah sambil terus melambaikan tangannya. Setelah memastikan suaminya benar-benar hilang dari pandangannya, Jasmine menutup kembali pintu balkon dan segera menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Sebelum itu Jasmine membuka kunci pada pintunya, jika saja nanti ada pelayan akan masuk ke kamarnya. Tak butuh waktu lama, kini Jasmine sudah keluar dari kamar mandi. Begitu keluar sudah ada Bunga di dalam kamarnya sedang merapikan tempat tidur. "Sepertinya semalam ada yang menginap di sini," ucap Bunga sambil melipat selimut. "Hahaha, jangan sok tahu. Mana mungkin, bukankah yang terakhir berada di kamar ini, kau Bunga," kata Jasmine yang kini melangkahkan kakinya, dan duduk di depan meja rias. Bunga tersenyum kemudian menghampiri Jasmine dan membantu menyisir rambut panjangnya. Setelahnya Jasmine langsung bergegas ke ruang makan diikuti Bunga. Begitu sampai dilihatnya Max sudah duduk di sana sedang mengoleskan selai pada rotinya. "Selamat pagi, Olivia," sapa Max begitu melihat Jasmine ada di sana. "Selamat pagi, Tuan," balas Jasmine dengan senyum manisnya sambil mengambil roti dan selai coklat kesukaannya. "Bunga, kau duduklah. Puan muda tidak ikut sarapan hari ini, jadi kau bisa duduk di kursinya," perintah Jasmine yang melihat Bunga hanya berdiri di sampingnya. Max langsung menghentikan kegiatannya saat Jasmine mengatakan jika kakaknya tidak ikut sarapan, apa hubungan mereka sudah sedekat itu. Batin Max. "Tidak apa-apa kan Tuan?" tanya Jasmine yang pandangannya beralih ke arah Max dan meminta pendapat adik iparnya itu. "Ah, tidak apa-apa, duduklah. Bukankah semakin banyak orang semakin ramai," kata Max menyetujui perkataan Jasmine. "Oh ya, Olivia. Apa kau tahu jika nanti malam Papi dan Mami akan kesini untuk merayakan ulang tahun Papi?" tanya Max, setelah cukup lama terdiam. Jasmine berhenti mengunyah. Dia kemudian menatap Max. "Hari ini Papi ulang tahun." Jasmine bertanya karena memang dirinya tidak mengetahuinya, bahkan suaminya juga tidak memberitahu. "Apa kau tidak tahu? Memangnya Kak Vano tidak memberitahumu?"
Mungkin saja Kak Vano lupa, soalnya setiap papi ulang tahun Kak Vano memang tidak pernah ikut merayakan, dia hanya berdiam diri di kamar. Apa kau punya waktu, bagaimana kalau kita keluar dan mencari hadiah untuk papi? Tambah Max. Jasmine tampak menimbang ajakan Maxime. Tapi Jasmine berpikir mungkin tidak apa-apa jika dia pergi bersama Max, karena hanya untuk mencari kado untuk mertuanya. Lagian jika dia tidak memberi kado, bagaimana tanggapan yang lainnya? Jasmine pasti merasa tidak enak sendiri. Bagaimana? Tanya Max lagi yang belum mendapat jawaban dari Jasmine. Baiklah, tapi aku ingin Bunga juga ikut, Anda tahu sendiri kalau aku sudah menikah, dan aku tidak bisa pergi jika hanya berdua saja, kata Jasmine menjelaskan. Tentu saja, bagaimana jika setelah ini bersiap dan langsung pergi? Tanya Max. Baiklah aku akan mengganti pakaian terlebih dulu, nanti. Mereka pun akhirnya sepakat untuk pergi setelah sarapan. Setelah masing-masing selesai bersiap, mereka bertiga pun langsung masuk ke mobil. Dan Max pun langsung melajukan mobilnya. Di tengah perjalanan yang sunyi, Jasmine kemudian berkata dengan ragu. Puan, bolehkah kita mampir ke rumah orang tuaku? Tanya Jasmine ragu. Sudah cukup lama aku tidak menemuinya, aku begitu merindukannya, tambah Jasmine menundukkan kepalanya, dan melihat di mana cincin pernikahannya melingkar pada jari manisnya. Bukankah seharusnya aku meminta izin suamiku jika pergi? Tapi bagaimana aku meminta izin darinya jika dia tidak punya ponsel, bahkan ponselku juga tertinggal. Max melihat wajah Jasmine yang berubah murung saat dalam perjalanan sambil terus memutar-mutar cincin yang ada di jarinya. Apa kau begitu merindukan ayah dan ibumu? Apa kita ke sana terlebih dahulu? Tanya Max dengan senyuman yang lebar. Tidak tuan, hanya saja aku merasa bersalah karena pergi tanpa izin dari suamiku. Kalimat yang Jasmine katakan baru saja, seketika melunturkan senyum yang ada pada bibir Max. Kau tidak perlu khawatir, Kak Vano tidak akan marah apalagi jika dia tahu kau pergi bersamaku, kata Max mencoba menenangkan Jasmine yang kini duduk dengan gelisah. Bunga yang duduk di belakang hanya diam saja. Tidak ingin ikut campur. Bunga melihat jika tuan muda kedua sepertinya tertarik dengan istri kakaknya. Sementara itu, Stefano yang baru sampai di kediamannya, langsung mencari keberadaan istrinya. Dia mencari ke segala tempat yang sering istrinya kunjungi, tapi tidak juga ditemukannya. Kemudian dia kembali ke kamarnya masih diikuti oleh Jason. Kemudian terdengar pintu diketuk dan tampak seorang pelayan dengan nampan di tangannya meminta izin untuk masuk. Apa kau melihat nyonya muda, kenapa sejak aku kembali aku tidak menemukannya? Dan juga pelayan pribadinya juga sama sekali tidak terlihat, tanya datar Stefano kepada pelayan yang sedang menyajikan makanan di atas meja di depan sofa panjang. 1 jam yang lalu, nyonya muda keluar bersama Tuan Max. Tuan, jawab pelayan dengan tangan gemetar, karena melihat perubahan wajah pada tuan mudanya. Dan akhirnya, Stefano menggebrak meja, dan menyapu bersih semua makanan yang tersaji di atas meja dengan kasar, dan segera bergegas keluar dari kamarnya.